ikhlas. Ikhlas itu merupakan kunci kemerdekaan hati. Makanya kita beribadah, kita berinfak, kita bersedekah, tapi dasar itu juga ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Dan yang terakhir, yang ketujuh, semakin banyak bergantung kepada sesuatu, maka kita akan merasa takut kehilangan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk melepas masker agar lebih enak bicaranya, suaranya keluar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas tentang merdeka, membebaskan diri dari sifat yang merusak, atau kalau mau lengkap, belum merdeka kalau bangun masjid aja nggak kelar. Nah, sekarang kita lagi bahas di acara ngobrol perkara Islam Merdeka. Ya, lanjut dengan tadi yang tema sudah disampaikan di awal. Jadi besok ini kita tanggal 17 Agustus ya, jadi memperingati hari kemerdekaan kita, dan peran serta umat Islam dan para ulama itu sangat luar biasa dalam memerdekakan bangsa kita dari penjajahan para penjajah gitu ya, maksud Belanda. Nah, ini puncaknya itu salah satunya ketika tanggal 22 Oktober 1945 itu ada resolusi jihad melawan tentara pendudukan Inggris yang datang ke Indonesia. Jadi itu dikeluarkan oleh oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, dari sini kita memahami bahwa dalam aspek sejarah kita tuh umat Islam dan para ulama tuh perannya sangat besar. Dan perannya penting ya. Bahkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu pun itu diperkaya dengan bahasa-bahasa dari bahasa Arab. Itu para ulama tuh luar biasa. Seperti majelis bermusyawaratan rakyat, majelis musyawarah rakyat gitu ya. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan membahas ini, tema kemerdekaan ini dari perspektif Islam gitu ya. Bagaimana Islam memandang kemerdekaan dan mungkin ciri-cirinya orang yang merdeka itu seperti apa gitu ya. Dan di sisi lain juga kita memahami bahwa setelah kemerdekaan tentunya harus diisi gitu ya, diisi dengan sebuah peradaban yang lebih baik dari sebelum kemerdekaan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah seperti yang disampaikan di acara ngopi yang sebelumnya, yang pertama kali dibangun adalah masjid gitu ya, Masjid Quba. Dan setelah itu di masjid Madinah? Iya, Nabawi. Ini pun peradaban itu dimulai seperti pemerintahan, semua diatur dari sana semua, bahkan sampai strategi perang pun gitu ya, itu dari masjid. Nah, ini peran penting masjid itu sangat penting sekali dalam mengisi peradaban gitu. Nah, dalam lingkungan kita di tingkat misalnya di keluarga gitu, tingkat RT RW ya. Nah, hari ini kita alhamdulillah sekali Masjid As-Siddiq sudah dalam proses pembangunan dan insya Allah tinggal sedikit lagi. Nah, ini kita akan membahas ini. Nah, hari ini kita ada dua narasumber yang luar biasa nih. Yang pertama adalah Ustadz yang sudah sangat terkenal gitu ya, yaitu Ustadz Ahmad Sasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini adalah seorang tokoh di masyarakat RW 14 Pasir Jati Ujung Berung, yaitu Pak Haji Lukman. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beliau ini adalah pengurus juga gitu ya di tingkat RW. Nah, nanti beliau akan menjelaskan juga tentang perkembangan pembangunan di lingkungan kita, khususnya pembangunan masjid ya. Nah, untuk pertama langsung kita ke Ustadz Mahmud. Nah, itu bagaimana Ustadz tentang Terima kasih Pak Ustadz Khalil, Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid As-Siddiq wabil khusus komplek wilayah 14 dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ikut bersama-sama menyimak ngobrol perkara Islam. Masjid As-Siddiq spesial ini sesi atau seri yang ke-9 ya. Alhamdulillah luar biasa. Ini media dakwah digital yang harus tetap dipertahankan, bahkan mungkin secara kualitas juga harus ditingkatkan. Ini sangat luar biasa, walaupun judulnya ngobrol perkara Islam, tapi di dalamnya banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita ambil. Nah, untuk selanjutnya barangkali tadi apa yang disampaikan oleh moderator Pak Ustadz Hairil, bahwa betul Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu, dan insya Allah detik-detik kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2020 akan kita rayakan bersama. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang sangat luar biasa bagi suatu bangsa, bagi suatu negara. Karena bangsa yang merdeka bisa membangun, bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak membangun, tidak bisa membangun, bahkan mungkin dihantui dengan berbagai ketakutan, dihantui dengan berbagai intimidasi, ancaman dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah merdeka. Sekali lagi ini nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaji, kalau kita lihat di dalam kitab Ta'rifat yang disebut dengan syukur, itu adalah isti'malun ni'am bima yaradallah, menempatkan segala fasilitas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak pemberi nikmat itu. Kita diberi nikmat kemerdekaan, bagaimana caranya kita menikmati nikmat kemerdekaan itu? Ya tentunya dengan berbagai ikhtiar dan upaya dalam rangka mengisinya, sehingga Allah ridho akan apa yang kita lakukan. Nah, termasuk kita memperjuangkan bagaimana agar masjid ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Karena merdeka dari segi lahiriah kita memang tidak dijajah, sudah lepas dari belenggu penjajahan. Akan tetapi penjajahan yang sekarang yang perlu kita hadapi bersama, kemiskinan, kebodohan, ya, kebakilan. Nah, itu sifat-sifat yang seperti itu yang ada di dalam diri kita harus kita lepaskan, sehingga betul-betul secara lahir kita merdeka, secara batin pun kita merdeka, tidak ada lagi ketakutan-ketakutan. Sebab pada prinsipnya manusia lahir itu sudah merdeka, ya, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang berhak untuk menakut-nakuti. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 172 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Nah, jadi pada prinsipnya manusia pada saat di dalam kandungan ibunya yang sering kita pahami, pada saat usia kandungan 4 bulan, ya, pada saat itu Allah memberikan ruh pada bayi tersebut, dan pada saat itu Allah memberikan pertanyaan kepada janin yang dikandung dengan tadi Allah Rabbikum qalu bala syahidna. Kami bertanya kepadamu, ya, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bayi-bayi itu, ya betul, kau adalah Tuhan. Nah, pada saat dilahirkan, fitrah ketauhidan ini terus dipertahankan. Ada yang tetap di dalam fitrah Allah, ada juga yang keluar dari. Maka manusia yang selalu bertauhid kepada Allah, itulah hakikat manusia yang merdeka. Nah, makanya kalau kita kaji, ya, pengertian merdeka itu
bisa kita lihat. Ada juga yang menyampaikan ulama pengertian merdeka itu adalah hurriyatul ibad la ibadatil ma'bud. Hurriyatul ibad itu artinya merdekanya, bebasnya seorang abid ya, penyembah ya, hamba min ibadatil ibad, dari menyembah hamba yang lain. Nah, jadi bebasnya seorang manusia menyembah kepada manusia yang lain kemana? Ila ibadatil ma'bud, yang dia sembah itu hanya kepada hak yang disembah siapa? Yaitu Allah Subhanahu. Makanya kita di dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada lagi ilah. Yang namanya Tuhan itu kan banyak, tapi diistisna illallah, kecuali Allah. Nah, makanya manusia yang bertauhid itulah hakikatnya manusia yang merdeka. Nah, dilihat juga dari pengertian yang lain, ada dari segi dalam segi bahasa Arab, bahwa yang disebut dengan merdeka itu adalah istiqlal ya. Istiqlal yang ditafsirkan bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Nah, itu merdeka dalam pengertian bahasa ya, ulama menafsirkan seperti itu. Atau juga kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk ya pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya. Bahkan kita temukan di dalam Al-Quran ya, kata-kata al-hurriyah. Makanya ada tahrirur raqabah, pembebasan budak. Nah, makanya budak itu kan belum bebas karena masih ada di dalam cengkraman, masih dalam penguasaan majikannya. Nah, makanya dibebaskan, makanya tahrirur raqabah. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia yang disebut dengan pengertian merdeka itu bisa diartikan sebagai bebas dari penghambaan, kemudian penjajahan dan lain-lain, berdiri sendiri ya, tidak tertekan atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, itu pengertian dari merdeka. Makanya syukur atas kemerdekaan tadi, syukurnya istimaduni ampi majarullah, kemudian memahami secara arti kemerdekaan pada sesungguhnya bagi kita sebagai orang yang beriman, yaitu manusia yang kembali atau manusia yang berada di dalam fitrah ya, asal kejadian manusia, yaitu berada di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai pengertian dari kemerdekaan. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau kita ngambil dari sumbernya ya, dari surat Al-A'raf ayat 172, bahwa fitrah manusia itu bertauhid, iya. Tidak menyembah makhluk selain Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperjuangkan juga oleh para ulama. Iya, betul. Jangan sampai kita tidak ada tidak berkehendak, tidak bisa memiliki kehendak untuk hanya menyembah terus menolak Allah, termasuk turunannya yaitu ibadah dan menjalankan syariat Islam. Iya, betul. Ini dalam perspektif ini, ketika kita sudah merdeka itu, Ustaz, bagaimana mengisinya, Ustaz? Dalam hal misalnya tadi di awal seperti Rasulullah membangun Masjid Kuba, lalu membangun Masjid Nabawiyah, apa yang kita bisa terapkan dalam hal ini, Ustaz? Iya, terima kasih. Ini luar biasa ya. Jadi ketika kita pahami pengertian ya merdeka, otomatis kan secara mendalam kita harus bagaimana ya sebagai jiwa yang merdeka, sebagai manusia yang merdeka, termasuk bangsa kita yang sudah merdeka, di rakyat kita, masyarakat kita, warga kita, bagaimana dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kalau kita lihat ya dalam fakta sejarah, ternyata kemerdekaan ini sangat diperjuangkan oleh para nabi terdahulu. Contoh umpamanya di dalam Al-Quran, bagaimana Ibrahim membebaskan dirinya dari kebiasaan penyembah berhala. Bahkan Ibrahim sendiri sudah memberikan contoh bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan. Kan? Nah, karena dianggap ini belum dikatakan sesuai dengan nuraninya dan lain sebagainya, sehingga melihat matahari, bintang, matahari, bulan itu belum dianggap Tuhan, ya, belum menenangkan dirinya.
Begitupun pada saat Nabi Musa alaihissalam, bagaimana membebaskan umatnya termasuk dirinya dari cengkraman Fir'aun, ya, di dalam tekanan tirani Fir'aun, ya, Nabi Musa kemudian juga berjuang, ya, dalam rangka membebaskan itu. Dan alhamdulillah Musa menjadi orang yang merdeka. Nah, terlebih pada saat baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, bagaimana, ya, beliau berjuang, ya, baik di Mekah 13 tahun, kemudian diperintah oleh Allah hijrah di Madinah selama 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh beliau itu berat perjuangan beliau, ya. Bahkan betul tadi yang pertama kali, ya, ketika manusia sudah dikatakan merdeka pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW, ya, yang pertama dibangun adalah masjid, ya. Pada saat beliau akan hijrah ke Madinah di tengah perjalanan pada waktu itu, kalau dalam sejarah itu kan tiba waktu sholat Jumat yang pertama, ya, beliau mendirikan masjid di Kuba, namanya itu satu kampung, nama suatu daerah, satu kampung. Nah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, juga mereka Nabi Muhammad SAW yang pertama juga dibangun adalah masjid, ya, itu Masjid Nabawi, ya, yang sekarang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, ya. Nah, maka masjid, ya, kalau kita lihat dalam fakta sejarah, ternyata bukan hanya dalam rangka untuk menunaikan ibadah ritual seperti sholat, ya, tapi juga pada masa Nabi Muhammad SAW masjid itu multifungsi, ya, multifungsi. Bukan hanya sebatas untuk ibadah rutin, ya, sholat lima waktu, tapi beliau dalam rangka menjaring aspirasi, kemudian menerapkan strategi peperangan, melatih, ya, perang, ya, latihan perang juga di masjid. Sehingga kalau kita lihat, ya, fungsi masjid di zaman Rasulullah itu sangat luas, ya, tidak hanya sebatas ibadah rutinitas. Tapi justru di masa sekarang kita sering mengartikan masjid itu, ya, hanya sebatas untuk melaksanakan ibadah ritual. Padahal bisa dijadikan masjid itu sebagai pusat peradaban, ya. Kemudian menyusun umpamanya membuat ekonomi berbasis masjid, ekonomi syariah berbasis masjid, atau umpamanya masjid bisa dijadikan masjid yang bisa membuat jamaahnya sejahtera, masjidnya makmur, ya, umatnya sejahtera, itu dengan mendirikan lembaga keuangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi cara mengisi kita sekarang ini, ya, termasuk di warga RW 14 ini, kita alhamdulillah sudah membangun, walaupun belum kelar, belum 100%, ya, pembangunan ini masih memerlukan peran serta, ya, peran serta dari warga, dari jamaah. Ini salah satu bentuk perjuangan kita, ya. Karena kalau kita masih berjuang, ya, berarti kita belum merdeka. Sebab kalau masjid ini sudah dianggap selesai, kita tidak lagi berjuang dalam arti kata mencari dana, ya, kemudian juga terbelenggu oleh oleh biaya, begitu kan. Nah, makanya mari kita, ya, mengajak dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Secara individu mungkin kita insya Allah sudah soleh lah, tapi secara sosial kita perjuangkan, kita perlihatkan kesolehan kita dalam bentuk membebaskan belenggu kita dari kepikiran, ya, kepikiran, kemudian juga tidak mau untuk berinfak, tidak bersedekah. Kita bangun juga sarana sosial yang dirasa mungkin kita bisa lebih berguna, ya, bagi warga dan masyarakat kita. Terakhir, Ustaz, sebelum kita mengenal dengan Pak, kira-kira nih dalam hal ini ciri-ciri orang yang merdeka itu gimana, Ustaz? Ya. Kan hasilnya kan dari masjid ini, harapannya menghasilkan orang-orang yang merdeka. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang merdeka itu yang seperti apa, ya? Nah, bisa kita lihat di baju ini. Ciri-ciri orang merdeka itu ada 7, ya. Saya pernah baca tausiahnya guru kita, ya, Haji Abdullah bin Nasir Al-Him, ya, bahkan juga bisa dibaca itu di di media-media. Ciri manusia yang merdeka itu yang pertama, orang merdeka tidak disiksa oleh banyaknya keinginan. Wah, itu merdeka juga, ya. Ya, jadi kalau kita masih banyak keinginan, berarti kita belum merdeka. Walaupun keinginan itu menjadi sebuah motivasi untuk kita bekerja, kita berikhtiar karena punya keinginan. Akan tetapi kalau kita terus mengejar keinginan sampai lupa diri, lupa beribadah kepada Allah, ya,
lupa beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, kita belum dikatakan merdeka. Kalau terus mengejar keinginan, itu satu yang terbelenggu oleh dunia, gitu ya. Yang kedua, bebas dari perbudakan hawa nafsu. Apa ini nafsu apa? Nah, jadi banyak manusia yang celaka, banyak manusia yang terperosok gitu ya ke dalam jurang kemaksiatan. Kenapa? Karena mengejar keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan menyesatkan. Bahkan ada 3 ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada 3 yang bisa mencelakakan manusia ya. Yang pertama, menurut hadis Rasulullah SAW itu adalah satu di antaranya wahawan hawa nafsu yang diikuti. Ya, itu hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, kekikiran yang terus dipelihara. Kekikiran yang terus dipelihara, hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga, merasa bangga dengan apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Ya, jadi ada 3 itu. Itu harus dijauhi oleh kita. Satu tadi kekikiran yang terus dipelihara. Makanya punya sifat bakhil, kikir itu harus dilepaskan. Ya, medit ya. Kalau dalam bahasa kita itu apa? Ya, medit bin korek. Atau dalam bahasa Indianya itu kekene meregese lah ya. Itu lepaskan dalam diri kita. Nah, kemudian hawa nafsu yang diikuti. Nah, ini memelihara hawa nafsu itu kan anugerah dari Allah. Tapi kalau kita tidak dikendalikan, hawa nafsu kita akan membuat kita celaka. Makanya nafsu kita kendalikan. Nafsu kepada hal yang lebih bagus, lebih baik. Yang ketiga, tidak mudah diperbudak oleh asmara. Orang banyak yang terperosok ke dalam perjinahan karena asmara. Ya, karena asmara. Ya, cinta. Tapi cintanya cinta yang buta gitu ya. Kalau cinta buta itu bahaya ya. Ya, makanya harus dijauhi. Kemudian yang keempat, jujur. Makanya orang yang bohong itu belum merdeka. Kalau kita berbohong 1 kali, ketika belum ditemukan akan mencari kebohongan-kebohongan yang lain. Makanya bohong kalau manusia manusia yang berdusta banyak berbohong itu manusia merdeka, karena akan selalu ditakut-takuti, akan merasa takut dirinya, takut ketemu dengan polisi, padahal polisi hanya lewat saja. Ya, orang berbohong itu kan seperti itu, ya. Makanya belum dikatakan merdeka. Dan yang kelima adalah tawadhu. Orang merdeka memiliki sikap tawadhu. Makanya kalau orang ingin dipuji, ingin disanjung, belum merdeka. Kenapa? Karena ingin dirinya itu selalu diposisikan, ya, ingin dirinya itu selalu dipuja dan dipuji. Ketika ada yang memuji, ya dia itu merasa bagaimana. Kalau tidak, akan merasa di dalam dirinya itu punya perasaan ingin selalu dipuji. Makanya orang merdeka adalah orang yang tawadhu. Dan yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas itu merupakan kunci kemerdekaan hati. Makanya kita beribadah, kita berinfak, kita bersedekah, hati dasar itu ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Dan yang terakhir, yang ketujuh, semakin banyak bergantung kepada sesuatu, maka kita akan merasa takut kehilangan sesuatu. Di tempat bergantung kita hanya kepada Allah. Seperti kita bersender di sebuah kursi. Ketika sandaran kursi sandar, tapi ketika sandaran kursinya itu hilang, maka kita tidak akan lagi bisa bersandar. Nah, makanya tempat bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri manusia atau orang yang merdeka, ya. Jadi ada 7. Nah, kita berada di posisi mana? Mudah-mudahan kita tidak ada ya di dalam ciri tadi, tapi kita memiliki sikap yang jujur, tawadhu dan ikhlas, ya. Paling tidak tadi lepaskan segala bentuk ya keinginan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, memelihara penyakit-penyakit bakhil ya yang terus dipelihara, kemudian mengikuti hawa nafsu dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Wa ijabul mar'i bi nafsi, merasa bangga dengan dirinya sendiri, menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu hina, menganggap orang itu berada di bawah dengan dirinya, sehingga dirinya merasa paling. Itulah orang yang merasa ujub. Ibadah kamu mah belum diterima oleh Allah, ibadah kamu mah belum ada apa-apanya, ini ibadah saya. Itu orang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri, ya. Itu barangkali Pak Ustaz Aidil ya, untuk ciri ya manusia yang merdeka.
Nah, alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang lengkap dari Ustaz Mahmud. Nah, selanjutnya kita beralih ke Pak Haji. Pak Haji gimana Pak Haji? Diminum dulu? Yang mengapa silakan. Pak Haji minum dulu. Oke. Nah, ini kan kopi apa ini? Kopi apa ini? Kopi mantap. Bismillah. Kopi bareng memang mantap. Luar biasa. Oke, Pak Haji Lukman ini terkait dengan mengisi kemerdekaan gitu ya, dan salah satu tadi kita mengisi peradaban dengan membangun masjid. Nah, dalam konteks lingkungan kita nih apa yang bisa dilakukan oleh kita semua Pak Haji? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Memang tadi sudah disampaikan pada dasarnya prinsip dari kemerdekaan bahwanya kalau belum ikhlas belum merdeka, kalau hawa nafsu belum terkendali belum merdeka, banyak sudah disampaikan Pak Ustadz. Nah, sekarang terkait kepada lingkungan, kita di alam merdeka ini tentu sifatnya itu mengisi secara positif bahwasanya kita harus lebih maju lebih baik. Tentunya dalam ya, tentunya dalam hal ini karena kita sudah merdeka. Tentunya dalam hal ibadah kita sudah aman. Kalau mungkin kita membayangkan para pejuang kita, jangankan dia mau ibadah makan itu susah. Kita membayangkan itu, subhanallah. Dia mau ibadah aja luar biasa. Saya membayangkan di zaman para pejuang kakek nenek kita berjuang, para alim ulama berjuang itu dengan susah payah. Nah sekarang di alam merdeka ini kita diberikan kemudahan, insya Allah nanti ini kalau masjid ini jadi kita ya mudah-mudahan lebih makmur. Amin. Lebih makmur, kebetulan Ustaz itu namanya makmur. Kebetulan saja itu. Mudah-mudahan ini karena ada Ustaz yang makmur, masjid itu juga makmur ya. Keluarganya juga makmur. Wah makmur semua. Tapi jangan semuanya nama makmur ya, nanti bingung ya. Nah jadi artinya pada prinsipnya ya saya mungkin katakanlah sebagai sesepuhnya ya, mungkin sesepuhnya itu bukan karena ketokohan saya sekali dari umur kali ya. Tapi kemanfaatannya, tokoh itu dirasa kemanfaatannya. Iya, kemanfaatan mungkin ya. Artinya kita saya mencoba begini, memang kita harus perlu saling mengingatkan. Artinya mengingatkan itu kita dengan apa namanya beragam warga, dengan berbagai macam karakter. Ini mungkin ada yang bisa strike dan sebagainya. Tentunya kita mengambil yang paling soft. Nah ini mungkin seringkali saya mengajak dalam pengertian itu tidak secara langsung, tidak dengan bahasa verbal. Ya. Termasuk ini bagian dari pembangunan masjid, pembangunan sebagainya juga itu saya mencoba. Artinya dengan alam kemerdekaan ini, ayo kita makmurkan masjid, ayo kita bangun sama-sama, ya. Kalau terjadi perbedaan itu kan hal yang biasa. Sunnatullah ya. Sunnatullah memang begitu ya. Tetapi pada dasarnya seringkali kita mungkin ingat dari cerita Nabi sendiri bahwasanya ada yang sampai maafnya mulut dari Nabi dan sebagainya ya. Itu Nabi tidak marah. Dia berprinsip, kenapa dia tidak marah? Karena orang tersebut belum paham. Malah mendoakan ya. Iya, malah mendoakan. Artinya saya juga mencoba membangun hal itu. Kalau yang namanya di masyarakat itu ya dinamikanya banyak. Ya kita sama-sama membangun, kita menyampaikan bahwasanya insya Allah kalau dia mengerti apa yang menjadi tujuan kita ini kita berbarengan. Ya berkembang di masyarakat itu kan bermacam ragam ya, bahkan manusia. Saya juga seringkali bukan melihat sharing dengan warga
kenapa si Fulan nggak kerja bakti, kenapa si Fulan kalau diajak kerja bakti nggak mau, kayak gitu ya. Tapi saya menyampaikan kepada beberapa, ya bukan menyampaikan lah ya, kita sharing kita ya, bahwasanya sifat-sifat dasar manusia itu, warga itu bermacam-macam. Ada yang dia dengan tulus ikhlas berjuang dengan tenaga, pikiran, bahkan secara finansial, dia berjuang ya, dengan harta ya. Itu yang paling top kan ya. Paripurna. Paripurna. Ada lagi saya bilang yang berjuang itu karena dia hanya dibatas pemikiran dan tenaga saja. Sifat dasar apa yang di warga di masyarakat kita itu yang seperti itu kan ada. Ada lagi yang hanya nggak tenaga, nggak pikirannya aja. Artinya dia tenaga enggak, secara finansial, alhamdulillah masih peduli. Kita menyampaikan bahwasanya apa yang bisa kita lakukan di lingkungan itu ya, bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, selemah-lemahnya iman dengan hati kan gitu ya. Nah, saya sering menyampaikan di warga itu bahwasanya kalaupun dari tenaga, pikiran, hanya pikiran saja lumayan. Tapi yang paling ya mungkin agak paling bawah mungkin dia nggak kemana-mana Pak, dia diem aja. Tapi masih juga bagus Pak. Mendoakan. Masih mendoakan lah ya. Tapi ada yang tadi gara-gara itu dia mau dipersoalkan. Kenapa? Kalau seandainya tadi kita memahami Pak, insya Allah yang tidak mau kerja bakti mungkin karena waktu, kesibukan, memahami Pak. Kebetulan saya juga pernah jadi pengurus RT, sudah menyampaikan apa yang ada dalam benak saya. Kenapa si Fulan tidak bekerja bakti? Nggak apa-apa, bahwasanya itu mungkin dia sedang sakit yang lain ya, atau hal-hal yang lain, itu kita paham ya, artinya supaya kitanya legowo ya. Nah, ini juga di zaman waktu saya jadi pengurus juga mengajak, mungkin rasanya dan gaya saya agak sedikit berbeda caranya, walaupun mungkin sekedar gurauan. Ayo daripada sholat di mungkin hiji, mending ke masjid itu yang menang 27 lebar. Bukan mending, karena itu ada hadisnya Pak. Dengan bahasa. Ya, dengan bahasa membawa. Kadang-kadang kan manusia itu kan ada. Jadi dia kalau umpamanya apa namanya ngajak ke masyarakat itu dengan gayanya. Nah, terus juga apalagi kita sedang membangun ini. Nah, ini ya memang harapannya lah ya. Ajakan ya. Bahwasanya itu apa namanya kita berusaha, karena begini, tanpa adanya bangun kita bersama ini nggak mungkin terwujud. Khususnya barangkali kita di sini warga RW 14 ya, termasuk RW 12 juga sama, karena kita satu kesatuan ya kali ya, Winaya ya, bahwa kita satu keluarga besar. Hanya secara administrasi kita kebetulan terpisah. Kita bersaudara. Peran serta dari RW 12 juga terasa sangat terasa. Ikut membangun. Bahkan ibu-ibu, Pak Lukman, apalagi yang bisa saya bantu? Pak Lukman, apalagi yang bisa saya dorong supaya ini? Itu langsung Pak. Langsung. Nah, sekarang kasihkan rekeningnya Pak, nomor rekeningnya. Oh, iya. Nah, jadi saya memang selaku pengurus di sini sebagai panitia ya, memang mengajak kepada warga Winaya nanti
kita semua jamaah, semua umat muslim, kita tadi sudah disampaikan katanya belum merdeka. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan ini semua menjadi pintu kita, karena pintu surga nanti Ustaz yang tahu nih. Karena salah satunya wallahualam, jangan-jangan dengan kita infak ke masjid dengan keikhlasan besar kecilnya Allah yang tahu, yang penuh dengan keikhlasan, jangan-jangan pintunya di sana kita masuk surga. Bisa saja begini Pak Haji, rekening kita di semua bank, ya. Jangan-jangan yang bisa menyelamatkan kita masuk surga bisa saja dari uang yang dimasukkan ke kenseng masjid atau yang dititipkan kepada panitia pembangunan. Mungkin itu yang akan bisa menyelamatkan kita yang masih berada di rumah yang banyak, tapi yang bisa menyelamatkan itu barangkali ya. Luar biasa bagi jamaah yang setiap ke masjid memasukkan ke kenseng atau langsung ke panitia atau melalui saja semangat untuk berinfak. Ya, artinya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya juga ini Pak Ustadz Iril banyak mengucapkan terima kasih kepada para jemaah kita, para donatur kita ya. Bahwasanya ini alhamdulillah sudah kurang lebih kita capaian itu kita 70% ya, berarti 30% lagi. Masih ada 30% lagi. Nah ini untuk meraih kemerdekaan. Meraih kemerdekaan. Ini perjuangan yang luar sangat biasa mendebarkan ini. Ya, nah barangkali nanti saya juga jazakumullah khairan katsira kepada semua donatur. Mudah-mudahan rezeki ini bertambah. Amin. Ya, insyaallah ya. Semua apa yang menjadi urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah juga barangkali nanti mudah-mudahan ada dari donatur, kalau seandainya nanti ada kelapangan, sebenarnya kalau infak tuh katanya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang ya, apalagi kalau lapang ya, sempit aja kita harus mengusahakan untuk bersedekah, apalagi kalau lapang ya, ya. Nah ini bisa langsung ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 2018 01 0553 atas nama Masjid As-Siddiq, insyaallah. Jadi saya ulang lagi bagi warga atau penonton yang ingin ikut membangun kemerdekaan gitu ya, bersama Masjid As-Siddiq bisa menyampaikan gitu ya langsung dengan nomor rekening 2018 010553. Saya ulang, Bank Syariah Mandiri 2018 0553 atas nama Siddiq, atau bisa melalui scan barcode gitu ya, scan barcode gitu. Jadi atau melalui OVO gitu. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita semua untuk mengisi perjuangan pasca kemerdekaan ini dengan membangun peradaban melalui masjid gitu ya. Oke, mungkin penutup dari Pak Ustadz apa ya kira-kira yang bisa disampaikan ke para penonton? Oke, barangkali sebagai kesimpulan ya dari ngopi kali ini, yang pertama tentunya wajib hukumnya bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan dengan isti'malu ni'am fi ma yardallah, menempatkan segala sesuatu pemberian Allah sesuai memberi nikmat itu. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Tuhanmu telah memaklumkan syukur atas segala nikmat. Allah pasti kata Allah akan aku tambah, tapi kalau kamu kufur ya tidak mensyukuri nikmat, berarti ingat kata Allah adabku teramat berat. Nah, nikmat kemerdekaan yang kita sebentar lagi akan detik-detik kemerdekaannya besok 17 Agustus tahun 2020 ini, mari kita sambut dengan penuh rasa sukacita sebagai warga yang merdeka, yang sudah bebas dari belenggu penjajahan secara fisik ya.
kita tidak lagi dijajah, tapi yang perlu kita hadapi bersama ya penjajahan yang secara tidak langsung, yaitu penjajahan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, termasuk tadi ya penyakit-penyakit yang bisa membuat kita celaka, salasun, muhlikatun, sukun muta'un, wahawan mutabaun, wa ijabul mar'i binafsi. Jadi ada 3 yang bisa mencelakakan. 1, hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang kedua adalah pikir yang selalu diikuti, pikir yang dipelihara, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri. Nah, bangga dengan diri ya kalau dalam hal-hal yang sifatnya positif sebagai cerminan bagi yang lain, contoh bagi yang lain, itu silakan ya sebagai motivasi. Sebagai motivasi dalam rangka kita membangun peradaban, termasuk masjid salah satunya, karena di keluarga kita atau di daerah kita, di komplek kita masih memerlukan ya pembangunan masjid ini. Untuk itu peran serta dari warga masyarakat, ayo sebagai jiwa yang merdeka, manusia yang merdeka, sikap pikir itu harus kita buang jauh-jauh dalam diri kita. Kita terus untuk meningkatkan semangat berjihad melalui infak, melalui sedekah, zakat dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan ini masjid cepat selesai ya, dan semua warga, semua donatur yang telah memberikan tadi baik tenaganya, kemudian hartanya, ilmunya dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan lipatan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak lagi. Nah, sebelum kita akhiri diskusi ini di acara ngopi ini, jangan lupa follow akun Facebook, Instagram, dan YouTube. Kita udah ada namanya Masjid As-Siddiq Official. Ya, jadi namanya Masjid As-Siddiq Official. Nanti untuk YouTube-nya jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Harapan nanti Bapak Ibu semua mendapatkan notifikasi ketika ada acara-acara di Masjid As-Siddiq gitu. Jadi kita sama-sama mengisi diri dengan ilmu dan amal soleh. Ternyata ladang amal itu banyak. Ladang amal itu banyak. Luar biasa. Untuk kategori ladang amal juga. Ladang amal. Untuk proyek kali untuk masjid kan. Oh iya. Subhanallah. Luar biasa. Rugi ya kalau nggak peluang amal itu di kemerdekaan, peluang amal itu banyak sesungguhnya. Cuman mungkin tadi ada satu sifat yang ada di dalam diri kita, bakhil, ya, kikir, yang senantiasa terus dipelihara, ya, yang senantiasa ya, merekayasa, luar biasa. Di penghujung dari acara ngopi ini, semoga kita semua dimudahkan dalam mengisi kemerdekaan ini. Amin. Dimudahkan hatinya beradaban lewat masjid. Nah, salah satunya kita ikut serta gitu ya dalam membangun Masjid As-Siddiq ini. Tinggal 30% lagi kesempatan Anda. Nah, itu kalau lewatnya sayang banget. Atau udah datang mau nyumbang, udah selesai gitu. Sayang. Ini masih banyak yang keduluan sama yang lain ya. Gitu. Jangan sibuk sama hari Senin harga naik. Jangan. Ini jangan semua kebagian. Ini tinggal 30%. Ini harap dimaksimalkan ya. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama. Sehat semua ya.